Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Baiklah teman-teman, sebagaimana seperti biasa, Mamun doakan teman-teman selalu mendapatkan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu ataupun mencari rezeki. Nah, teman-teman semua. Nah, baiklah teman-teman. Kali ini, pada kesempatan video kali ini, saya mau menjelaskan mengenai jurnal. Ini artikel ini diambil dari jurnal Intizar, di mana pembahasannya itu mengenai kolaborasi peran orang tua dan guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis online di rumah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu, kolaborasi apa yang harus dilakukan orang tua dengan guru dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Kita tahu pandemi ini itu para siswa tidak bisa ke sekolah, maka dari itu dibutuhkanlah kolaborasi antara orang tua dengan guru, baik itu pendidikan secara formal di sekolah maupun non formal di rumah, ya ini orang tua yang selaku wali murid. Nah teman-teman, sebagaimana dikatakan oleh Tiar, ini seorang penulis, di mana pendidikan yang bermutu, peserta didik yang bermutu itu dihasilkan oleh pendidikan yang bermutu. Di sini dijelaskan kalau pendidikannya itu bermutu, ya peserta didiknya menjadi bermutu. Kemudian untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu, kemampuan yang diberikan melalui proses pendidikan yang bermutu itulah yang kemudian akan menghasilkan peserta didik yang bermutu. Namun dalam mencapai pendidikan yang bermutu itu atau peserta didik yang bermutu itu tidak bisa hanya menafikan satu faktor saja, melainkan juga dari berbagai faktor, baik itu dari kepribadian, dari sosial, maupun dari bagaimana dia berinteraksi. Dalam hal ini, kerjasama sangat dibutuhkan dalam menciptakan peserta didik yang bermutu. Kerjasama ini harus dilakukan secara kolaborasi antara, jika di sekolah itu antara guru, siswa, manajemen sekolah gitu. Namun itu harus bisa bekerja sama dengan yang keluarga. Keluarga di sini yang dimaksud adalah orang tua selaku wali murid itu sendiri. Keluarga adalah salah satu komponen pendidikan itu yang tidak bisa dipungkiri memberikan dampak besar kepada mutu peserta didik, di mana kalau kita melihat dalam 24 jam waktu yang dipunyai oleh seorang peserta didik itu, keluarga memiliki waktu terbanyak dalam mendidik anaknya. Meskipun hal ini juga tidak bisa dikatakan 100% keluarga bisa menyelesaikan masalah peserta didik. Maka dari itulah dibutuhkan sekolah formal. Dan kemudian itu dilakukanlah kolaborasi yang bagus akan menciptakan peserta didik yang bermutu pula. Kita tahu pada era ini internet itu sudah tidak bisa lagi dibendung penyebarannya, bahkan semua orang sekarang sudah menggunakan internet, baik itu dari mulai yang masih kecil, anak-anak, maupun yang sudah lansia. Kemudian, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, itu pembelajaran dilakukan secara online. Nah, anak-anak yang biasanya bertatap muka di sekolah, yang ke sekolah itu tidak boleh membawa handphone, atau di sekolah tidak menggunakan laptop, belajar secara tradisional atau manual dengan dijelaskan guru, kemudian anak-anak mendengarkan. Namun sekarang tidak bisa seperti itu. Di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak harus belajar secara online. Dan ketika anak-anak belajar secara online, maka internet tidak bisa lepas dari keseharian mereka. Karena belajarnya melalui handphone, melalui aplikasi-aplikasi daring, melalui video pembelajaran mungkin. Nah, yang di situ anak atau peserta didik tadi harus mengakses semuanya itu menggunakan internet. Namun sayangnya, sebagaimana penelitian dari Teknis Asia, itu masih sekitar 5%. Masih sekitar 5% orang Indonesia itu menggunakan internet sebagai media pendidikan. Selebihnya masih sebatas hiburan, baik itu dari televisi, baik itu dari YouTube mungkin, semuanya masih menggunakan internet itu sebagai media hiburan saja. Jadi yang dicari di internet itu masih rata-rata masih hiburan, belum konten-konten yang berisi
pendidikan. Nah, maka dari itu, pada masa pandemi ini di mana anak-anak tidak bisa ke sekolah atau belajar seperti biasanya, yang belajarnya itu harus menggunakan handphone atau laptop atau sosial media yang digunakan atau aplikasi-aplikasi daring pembelajaran. Nah, di sini perlunya kolaborasi antara orang tua dengan guru selaku pihak pendidik secara formal, itu adanya kolaborasi. Karena internet ini sudah tidak bisa lagi dibendung kemudahan yang ditawarkan dari internet, maka kolaborasi ini penting, apalagi pembelajarannya di rumah. Makanya kolaborasi ini adalah bersifat guru itu memberikan pembelajaran kepada siswa dan orang tua itu mengawasi siswanya atau anaknya itu belajar. Sehingga di sini guru bisa mengetahui karakteristik anaknya ketika di rumah atau karakteristik peserta didik ketika mereka ada di rumah melalui keluarga si peserta didik ini. Nah, ini adalah latar belakang yang dibangun dalam artikel ini. Jadi yang mau dilihat adalah kolaborasi yang bagus ini dalam pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Karena dengan tanpa adanya kontrol atau tanpa adanya pengawasan dari pihak-pihak ini, itu tidak akan bisa berjalan pendidikan secara baik, di mana guru memberikan pendidikannya, guru memberikan pembelajarannya, dan orang tua mengawasi bagaimana anaknya itu belajar. Sebenarnya dia belajar beneran atau enggak, atau malah alasan belajar, namun ketika dilihat di handphonenya, itu yang dilihat bukan pembelajaran. Atau mungkin sekedar jika di grup WA itu waktunya absen, mereka absen, setelah itu tidak nongol atau banyaklah. Nah, ini adalah latar belakang artikel ini dibuat. Nah, teman-teman semua, pada hakikatnya orang tua adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya, di mana pada kesehariannya orang tua adalah orang pertama yang dikenal oleh anaknya juga. Bahkan dijelaskan oleh Ahmad Tafsir, di mana orang tua itu sebagai penentu keimanan orang tuanya. Kebanyakan memang seperti itu ya, di mana orang tuanya beragama apa, maka anaknya juga mengikuti itu. Maka dari itu di sini jelaskan orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Nah, maka tidak heran sering kita melihat istilah-istilah anak adalah laksana kertas putih, yang apapun bisa kita tulis di sana, atau laksana lilin yang kita bisa bentuk bagaimanapun bentuknya. Nah, itu hakikat orang tua itu seperti itu, tidak hanya sebagai pencari nafkah, namun juga sebagai guru bagi anak-anaknya. Namun ketika anak-anak tadi itu sudah memasuki usia sekolah, maka guru atau orang tua tadi itu adalah sebagai mitra bagi guru, bagi sekolah dalam mendidik peserta didik. Apapun, karena bagaimanapun yang dilakukan dari pihak sekolah atau pihak guru itu tetap selalu meminta persetujuan dari orang tua. Maka di sini orang tua sebagai mitra bagi guru ketika anak-anak tadi sudah memasuki usia sekolah. Nah, kemudian peran orang tua di sini adalah ada 5 peran. Di mana pertama adalah pendidik, kedua pelindung, ketiga motivator, keempat fasilitator, dan kelima adalah pembimbing. Pertama pendidik. Pendidik adalah orang tua itu sebagai orang yang mendidik anaknya yang pertama, atau sebagai guru tadi. Yang kedua pelindung. Orang tua itu melindungi anaknya dari segala hal, baik dari segi moral maupun material, itu sebagai pelindung. Kemudian motivator. Motivator secara intrinsik dan ekstrinsik, nah itu semuanya juga dimiliki oleh peran orang tua di sini. Yang kemudian yang keempat adalah fasilitator. Fasilitas-fasilitasnya itu anak itu difasilitasi oleh orang tua seperti buku belajar, meja belajar, dan sebagainya, atau ke sekolah itu juga sebagai fasilitas yang diberikan orang tua kepada anak. Yang kelima adalah pembimbing, sebagai pembimbing atau membimbing anaknya tujuan apa yang akan ia capai. Selanjutnya adalah hakikat seorang guru. Guru adalah seorang pendidik. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang mata pencariannya sebagai
pengajar. Nah, ini yang dinamakan guru. Namun pada hakikatnya guru adalah orang yang memberikan pembelajaran atau memberikan pengetahuan, transfer ilmu dari apa yang ia ketahui ke peserta didik yang diajarnya. Atau dalam bahasa Jawa juga, istilah Jawa, guru adalah orang yang digugu dan ditiru, atau orang yang diikuti dan juga orang yang didengarkan. Nah, itu guru. Makanya pendidikan itu bisa bagus juga atau bisa pendidikan bermutu itu tidak bisa lepas dari faktor guru tadi. Kemudian itu yang ketiga adalah hakikat peserta didik. Peserta didik adalah orang yang menuntut ilmu dalam lembaga formal tertentu, baik atau juga lembaga non formal. Jadi istilahnya juga ada siswa, ada murid, ada mahasiswa. Nah, itu semuanya sebagai peserta didik atau pelajar atau orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, itu semuanya dinamakan sebagai peserta didik. Dan di sini peran peserta didik adalah sebagai subjek pembelajaran. Nah, guru itu sebagai orang yang memberikan transfer ilmu, sedangkan murid adalah orang yang menerima transferan ilmu dari seorang guru tadi. Kemudian hakikat daripada pendidikan agama Islam menurut Ahmad Tafsir menjelaskan pengertian pendidikan agama Islam sebagai berikut. Pendidikan agama Islam dilakukan sebagai nama kegiatan dalam mendidik agama Islam mata pelajaran. Namanya ialah agama Islam. Nah, intinya pendidikan agama Islam adalah pembelajaran atau pendidikan yang diberikan kepada peserta didik itu berupa pendidikan atau pembelajarannya agama Islam. Agama lah intinya. Karena di sini pendidikan agama Islam, maka pendidikan yang diberikan atau pembelajaran yang diberikan adalah agamanya agama Islam. Namun misalkan pendidikan agama yang lain, ya berarti isinya agama yang lain. Pendidikan Islam dengan penjelasan menurut Muhaimin dan Ahmad Tafsir, jelaslah bahwa pendidikan Islam adalah suatu kegiatan atau aktivitas atau usaha-usaha yang berdasarkan ajaran Islam dan dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi anak menuju perkembangan yang maksimal sehingga terbentuk kepribadian yang memiliki nilai-nilai Islam. Nah, itu tadi yang dijelaskan sebagai dari mana Ahmad Tafsir dan juga Muhaimin mengenai hakikat pendidikan agama Islam dengan tujuan agar tercipta kepribadian yang baik dan berakhlakul karimah sebagaimana rambu-rambu yang diberikan oleh agama Islam. Kemudian di sini pembelajaran secara online pada hakikatnya adalah pembelajaran yang dilakukan tidak dalam kelas atau tidak seperti biasanya di sekolah, melainkan melalui jaringan internet, baik itu dari segi visual, ada video pembelajaran, ada audio pembelajaran, atau dari aplikasi-aplikasi yang sekarang sering digunakan seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams, atau Google Classroom. Nah, semuanya itu juga dinamakan sebagai pembelajaran secara online. Tidak hanya itu, pembelajaran secara online ini tidak hanya melulu sebagai seperti video pembelajaran, tidak. Namun fasilitator yang digunakan, terus kemudian pemberkasan atau berkas pembelajaran yang bisa diakses kapanpun itu juga sebagai bisa dikatakan pembelajaran secara online, atau juga perangkat keras seperti printer dan sebagainya. Kita ketahui misalkan teman-teman semua mencari jurnal atau mencari buku pembelajaran di Google Search, nah akan muncul buku pelajaran. Nah, ini juga dinamakan sebagai pembelajaran secara online. Namun pembelajaran secara online saat ini itu adalah pembelajaran online yang dilakukan murid dan guru itu melalui media-media pembelajaran seperti aplikasi pembelajaran yang sering digunakan itu seperti Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Google Classroom, atau grup WhatsApp. Nah, itu semuanya bisa dikatakan pembelajaran secara online. Namun pembelajaran online ini tetap harus didukung dari tiga komponen tadi, dari segi guru, dari orang tua, dan juga dari peserta didik. Semuanya ini harus berkolaborasi atau bekerja sama dalam menciptakan sistem pembelajaran yang baik, atau bisa menciptakan
pendidikan yang bermutu, di mana guru sudah memberikan pembelajarannya dengan baik, orang tua mengawasi bagaimana anak-anaknya itu belajar dengan baik, kemudian peserta didik itu memanfaatkan pembelajaran, mendengarkan pembelajaran, mempelajari pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik. Maka ketika tiga komponen ini berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik, maka akan menghasilkan pendidikan yang bermutu, menghasilkan peserta didik yang bermutu. Maka tidak bisa dilepaskan tiga komponen ini. Maka dari itu, kolaborasi ini sangat penting dalam pembelajaran online ini. Kita ketahui anak-anak peserta didik kalau tidak diawasi ketika mereka menggunakan handphone atau menggunakan laptop atau menggunakan televisi atau radio mungkin, itu bisa saja mereka hadir dalam pembelajaran secara online ini hanya ketika pembukaan saja, sedangkan ketika pembelajaran inti mereka bisa mematikan kamera video atau kamera aplikasi tadi, kemudian mereka kemana atau membuka situs yang lain. Nah, itu semuanya harus adanya pengawasan di rumah, karena guru tidak akan bisa melakukan pengawasan sedetail itu, karena jarak guru dengan peserta didik itu jauh. Misalkan gurunya ada di sekolah memberikan pembelajaran, gurunya ada di rumah belajar secara online tadi, melihat gurunya mengajar melalui aplikasi. Kemudian disinilah peran orang tua sebagai orang yang mengawasi anaknya belajar dengan sungguh-sungguh, agar yang dibuka dalam perangkat belajar tadi atau handphone tadi itu bukan situs-situs yang tidak seharusnya atau membuka situs yang tidak sesuai waktunya. Nah, di sini pentingnya adanya kolaborasi antara orang tua dengan guru. Nah, kesimpulannya adalah selain peran orang tua dalam pembelajaran online peserta didik, peran guru terhadap peserta didik dalam memanfaatkan internet untuk kegiatan pembelajaran sangat penting. Jadi guru dan peserta didik itu penting ya. Internet tetap penting, tapi peran keduanya atau peran ketiganya, orang tua, peserta didik, dan guru itu juga sangat penting. Kemudian intensitas guru memberikan tugas-tugas pelajaran untuk memanfaatkan internet berhubungan positif dan signifikan. Jadi ini bagus ya. Ini artinya semakin sering guru memberikan tugas kepada peserta didik mengintegrasikan pembelajaran dengan berbantuan internet, maka secara langsung membiasakan siswa memanfaatkan internet untuk pembelajaran. Nah, kita tahu tadi survei yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya orang Indonesia itu baru 5% yang melakukan atau memanfaatkan internet untuk media pembelajaran. Selebihnya itu masih berupa hiburan dan juga melihat berita. Nah, dengan adanya pembelajaran online ini akan memberikan dampak positif gitu bagi orang-orang kita atau peserta didik kita itu agar mengakses pendidikan atau menggunakan internet untuk mengakses pendidikan. Nah, dampak positifnya yaitu materi dapat diakses oleh pelajar dimanapun dan kapanpun. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalkan teman-teman mau mengakses jurnal A atau mengakses buku pelajaran A atau mengakses cara. Nah, di YouTube sering kan ada cara atau rumus matematika A atau tutorial sholat duhur atau tutorial sholat duha atau bacaan-bacaan sholat ketika sholat jenazah. Semuanya itu ada dalam internet. Nah, di sini dampak positifnya adalah materi dapat diakses oleh pelajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian pelajar dapat melakukan pembelajaran atau membaca materi sambil melakukan kegiatan santai. Jadi tidak kaku. Kalau di sekolah itu kan duduk, guru menjelaskan di depan, murid harus memperhatikan, diam dan tidak boleh ribut karena mengganggu siswa yang lain. Namun di sini enggak. Dampak positifnya adalah siswa itu bisa belajar dengan santai, mendengarkan, atau mungkin tidak perlu berseragam, bisa belajar dengan sambil ngemil gitu. Kalau di sekolah kan nggak bisa.
sambil minum air aja kurang epic gitu, kurang elok gitu kalau di ruangan kelas. Nah, namun kalau pembelajaran online ini tidak, bisa dengan santai, tetap mendengarkan pelajaran dengan baik. Nah, ini dampak positifnya. Yang selanjutnya adalah aman dari virus corona. Jelas, karena tidak keluar atau tidak bertemu dengan orang lain atau tidak melakukan kerumunan, maka insya Allah akan terhindar dari virus corona. Keempat, dalam mayoritas orang tua menjadi melek akan informasi dan teknologi. Jelas akan melek informasi dan teknologi. Karena apa? Karena orang tua itu dituntut untuk tahu teknologi. Bagaimana mereka tidak mau tahu gitu. Karena anak-anaknya saja belajar dengan teknologi tadi. Misalkan anak didik kelas 1 SD. Mereka tahu apa tentang internet. Mereka tahu apa tentang gadget. Mungkin mereka tahunya kalau pakai Android itu untuk main game. Nah, di sini adalah peran orang tua. Orang tua harus melek teknologi. Membimbing anaknya, seperti peran orang tua tadi ya, membimbing anaknya menggunakan perangkat yang sesuai dengan penggunaannya di waktunya. Gitu. Waktunya belajar, berarti orang tuanya membukakan HP, mengakses Zoom mungkin, atau mengakses Microsoft Teams mungkin, atau mengakses Google Meet mungkin untuk pembelajaran si anak. Nah, di sini orang tua bisa menjadi melek teknologi. Namun, dari semua dampak positif yang diberikan tadi, itu kita tidak bisa menghindar ada pula dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah kejahatan cyber yang dapat menyerang aplikasi-aplikasi pembelajaran online atau daring. Jadi, kalau biasa kita dengar itu seperti ada peretasan gitu, atau ada mau ngambil akun orang. Nah, itu kejahatan cyber namanya. Kemudian kegiatan belajar mengajar yang tidak sama efektifnya dengan pembelajaran tatap muka. Tentu tidak seefektif ketika tatap muka ya, teman-teman semua. Wajar itu, karena apa? Karena guru tidak bisa langsung mengawasi peserta didiknya. Beda ketika di sekolah. Beda ketika di sekolah, jadi guru mengajar di kelas itu bisa langsung mengamati bagaimana reaksi dari peserta didik tadi. Sedangkan kalau pembelajaran online tidak bisa, karena anaknya ada di rumah, gurunya di sekolah. Jadi tidak bisa mengamati secara langsung, kurang efektif. Kemudian tugas yang menumpuk, tugasnya jadi banyak, wajar. Karena biasanya kalau di sekolah kita tidak memungkiri, biasanya sebenarnya sama aja masalah tugas ini. Namun karena waktunya itu bisa barengan, banyak gitu, bisa sehari, bisa langsung, itu serasa ada tugas banyak gitu. Karena pengambilan nilainya hanya lewat tugas tadi. Tapi kalau dipikir-pikir tugas menumpuk, enggak juga ya teman-teman ya. Setahu saya ketika sekolah itu guru ngajar ada PR. Guru ngajar, kemudian dikasih PR. Guru ngajar, dikasih PR. Maka sebenarnya sama aja ya kalau masalah tugas ini. Namun mungkin karena kaget ya, jadi serasa tugas yang menumpuk. Kemudian penguasaan orang tua dan guru akan teknologi masih rendah. Nah, banyak orang tua yang kurang melek teknologi, dan juga banyak guru yang sebelumnya acuh akan perkembangan teknologi. Nah, di sini dampak negatifnya, jadi akan menjadi susah ketika melaksanakan pembelajaran karena dari guru dan orang tua saja tidak melek teknologi. Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana. Contoh, kuota, sinyal, biaya, pendidikan orang tua dan lain-lain. Apalagi di daerah yang pelosok. Sinyalnya apa? Sinyalnya masih Pembelajaran suruh lewat Zoom. Ya gimana ceritanya bisa lancar itu pembelajaran? Tentu tidak kan. Nah, ini juga masih sebagai negatif. Dampak negatifnya, karena tidak semua daerah seperti Jakarta, tidak semua daerah seperti Jawa, tidak semua daerah itu tercangkup sinyal 4G. Bahkan masih banyak itu daerah-daerah yang listrik saja tidak ada. Nah, ini dampak negatif paling tinggi dalam pembelajaran online. Manfaat pembelajaran online perlu dipahami dan didasari oleh orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah. Guru memberikan pelajaran, orang tua mengamati, dan pemerintah memberikan dasar hukum akan adanya
pembelajaran secara online ini, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pendidikannya. Dan guru dan murid itu sebagai subjek pendidikan yang harus memperhatikan pembelajaran yang diberikan oleh guru, menuruti bimbingan orang tua, dan dilindungi oleh pemerintah. Nah, itu tadi mengenai kolaborasi peran orang tua dan guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis online di rumah. Jadi ini penting ya. Kolaborasi ini sangat penting, dan video ini, nah itu tadi mengenai artikel kolaborasi peran orang tua dan guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis online di rumah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share-nya jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian jangan lupa tekan tombol lonceng yang ada di pojok kanan, itu agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel Mamun Indonesia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.